Sempat menjadi polemik, KPU RI memastikan tidak akan mengubah format debat selanjutnya. Laporan demi laporan menyebabkan iklim nuansa politis selama masa kampanye Pilpres 2024 dinilai memiliki nuansa mencekam. Ya, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom. Kali ini bersama saya David Silahoik. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi mengenai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang hadir dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-51 PDIP di Lenteng Agung, Jakarta. Dalam pidatonya Megawati mendesak TNI dan Polri netral dalam pemilu 2024. Saat tiba di sekolah partai PDIP, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri menyambut kehadiran Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kehadiran Wakil Presiden mewakili Presiden Jokowi yang sedang melakukan lawatan kenegaraan ke luar negeri. Dalam pidatonya Megawati mengajak para kader partai untuk memperkuat kedekatan dengan rakyat. Megawati juga meminta penyelenggara pemilu, TNI dan Polri bersikap netral dan adil. Rakyat mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Emangnya rakyat mau kamu pentungin? Hah? Penjajah boleh kamu tembak, tapi kalau rakyat no, no, no. Ingat loh, ini saya masukkan message saya dan pasti harus tahu siapa yang melakukan hal-hal seperti itu. Ini adalah negara merdeka dan berdaulat, saudara-saudara. Tidak ada sebagian yang merasa berkuasa. Kekuasaan itu adalah di tangan rakyat. Jawab kalau ada yang tidak setuju. Itu saya mau. Kalau nggak sama. Itu apa? Katanya demokrasi, demokratis. Mana? Mereka berani menyampaikan sikapnya. Insan pers juga terbukti mampu menjadi benteng demokrasi. Di tengah arus gelombang menjaga demokrasi itulah, maka kepada TNI, Polri, dan aparatur sipil negara harus menjaga prinsip netralitas. Ya emangnya pelor mau ditembakin ke rakyat? Emangnya itu rakyat sopo? Apa gitu? Ya enggak lah. Saya yang salah tuh siapa sih? Ketika kasus Boyolali, dan saya sampai mikir, sebenarnya apa tuh yang ada di dalam hati dan pikiran mereka? Kok enak aja rakyat dibegituin? Lu apa nggak tahu kan sekarang anak muda seneng banget pakai motor apa breng-breng itu loh, apa knalpotnya dicopot, apa kan itu sebenarnya menunjukkan ya namanya anak muda apa mau sok jagoan gitu. Lah kok saya bilang enak men ya, aduh sampai bonyok gitu saya lihat yang di apa dipukuli. Lah kok mulut bisa sampai sini yo, kan saking cocor gemengkak itu. Terus saya tuh sampai mikir gini, yang melakukan itu orang tuanya sopo? Pada rakyat yang kayak gitu, orang tuanya itu di mana sih? Apa bukan rakyat? Rakyat lah. Eleng loh. Sekretaris PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa kehadiran Wapres Ma'ruf Amin telah mewakili pemerintah dalam acara HUT PDIP. Jadi pidato Ibu Megawati tadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin yang sekaligus sahabat Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena ketika di BPIP sama-sama bertugas sebagai Dewan Pengarah. Sehingga itu yang terpenting Haji Ma'ruf Amin selaku Wapres juga mewakili pemerintah. Dan Presiden Jokowi sedang tugas
ke luar negeri. Itu yang dihormati oleh PD Perjuangan dan partai menyelenggarakan ulang tahun ini dengan khidmat, dengan sederhana, dan diikuti oleh 1,2 juta kader partai di seluruh Indonesia. Sebelumnya TNI dan Polri menjamin netralitasnya dalam pemilu. Bahkan bersama dengan Bawaslu, TNI dan Polri menandatangani komitmen netralitas TNI Polri dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Komitmen TNI Polri untuk menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ditandatangani pada bulan November 2023 lalu. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis. TNI dan Polri juga telah membuat deklarasi damai di setiap wilayah. Netralitas pemilu juga digaungkan oleh Kapolri. Ia memastikan seluruh anggota TNI dan Polri netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyapa ribuan kader PKB dan relawan di DBL Arena Surabaya pada Rabu siang. Dalam orasinya Muhaimin berjanji akan mensejahterakan guru dan petani serta yakin meraih kemenangan mutlak di Jawa Timur. Didampingi dengan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala, Muhaimin menyampaikan atau menyapa ribuan kader Partai Kebangkitan Bangsa dan para relawan dalam konsolidasi pemenangan pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Dalam orasi politiknya, Muhaimin berjanji memperhatikan kelangkaan pupuk dan harga jual beras untuk mensejahterakan petani. Selain itu, Muhaimin juga menyoroti kesejahteraan guru dan para pendidik di Indonesia, mulai dari guru sekolah, madrasah, hingga pesantren. Muhaimin Iskandar meminta para relawan dan kadernya untuk maksimal menyapa warga. Dengan dukungan dari mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala, Muhaimin optimis bisa meraih suara mutlak di Jawa Timur. Tidak pernah hampir sulit para petani kita mendapatkan keuntungan tepat. Calon Presiden dengan nomor urut 2 Prabowo Subianto menggelar safari kampanye ke Pondok Pesantren IGM Al-Ihsaniyah Bait Al-Qur'an Akbar Gandus, Kota Palembang. Dalam kampanye dirinya bersumpah akan membawa rakyat Indonesia lebih sejahtera. Calon Presiden dengan nomor urut 2 Prabowo Subianto hari ini menggelar safari kampanye ke Pondok Pesantren IGM Al-Ihsaniyah Bait Al-Qur'an Akbar Gandus, Kota Palembang. Dalam sambutannya dirinya mengungkapkan siap berjuang membawa Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil alamnya. Dirinya bersama Gibran Rakabuming Raka siap mengelola dan memanfaatkan hasil bumi Indonesia untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan itu menjadi janji dari calon presiden dengan nomor urut 2 tersebut. Tekad saya ingin bangsa saya, rakyat saya hidup terhormat. Saya tidak rela melihat ada rakyat Indonesia yang hidup susah. Saya tidak rela melihat rakyat saya menderita kemiskinan, kelaparan, sulit bekerja, sulit cari obat, sulit cari sekolah, sulit cari pekerjaan. Sejauh ini persentase suara Prabowo Gibran di Sumatera Selatan cukup besar hingga mencapai 65%. Kehadiran Prabowo yang didaulat sebagai ketua jaringan santri Indonesia disambut meriah dari para pendukung. Bahkan salah satu pendukung sempat menangis terharu akan kedatangan sosok dari Bapak Prabowo yang diagung-agungkannya tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri konsolidasi bersama ribuan relawan di Yogyakarta. Mahfud yakin Yogyakarta bisa menjadi lumbung suara memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menggelar safari politiknya di Sleman, Yogyakarta. Mahfud menghadiri acara konsolidasi kekuatan bersama puluhan relawan dan tim pemenangan daerah Yogyakarta. Para relawan dinilai telah siap memenangkan Ganjar Mahfud di pemilihan presiden. Mahfud optimis Yogyakarta akan menjadi lumbung suara bagi paslon Ganjar Mahfud. Saya ketemu dengan para relawan untuk Jogja yang terdiri dari banyak sub relawan tadi ya. Kemudian ada TPD, ada TPC seluruh DIY.
yaitu provinsi dan kabupaten kota. Lalu beberapa kelompok relawannya, pokoknya tadi yang datang 43. Hal senada juga disampaikan Ketua DPW Partai Perindo Yogyakarta yang mengaku siap mendukung pencapaian target tersebut. Kami sangat bersyukur dan bangga dengan kehadiran calon wakil presiden yang kita dukung, bahwa Pak Mahfud memberikan motivasi, kemudian juga memberikan semangat buat kita untuk terus bergerak sampai dengan pada titik tertentu untuk mencapai target yang telah ditetapkan bersama. Usai mengunjungi Yogyakarta, rencananya Mahfud akan bertolak ke sejumlah daerah di Jawa Timur guna melakukan konsolidasi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, laporan demi laporan yang mengarah ke kriminalisasi melalui pasal karet terus bermunculan dalam masa kampanye Pilpres 2024. Akibatnya iklim nuansa politis selama masa kampanye Pilpres 2024 dinilai memiliki nuansa yang mencekam. Laporan demi laporan terus bermunculan dalam masa kampanye Pilpres 2024. Koalisi masyarakat sipil bahkan menyebut iklim nuansa politis selama masa kampanye Pilpres 2024 dinilai memiliki nuansa mencekam. Yang terbaru, laporan terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ke Bawaslu. Anies dituding menghina calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat Pilpres. Anies dituduh melempar pertanyaan yang menyerang calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta Minggu malam. Anies juga dinilai menyerang Prabowo selaku pribadi terkait kepemilikan 340 hektar lahan. Sebelum laporan terhadap Anies, beberapa kasus pelaporan bahkan menarik perhatian publik. Di antaranya kasus kriminalisasi terhadap jubir Paslon 03 Aiman. Aiman yang mengkritik ketidaknetralan Polri, bahkan kasusnya telah naik ke penyidikan. Kasus pelaporan terhadap ketua anggota Bawaslu yang memutus bersalah pembagian susu di Car Free Day oleh Cawapres 02. Kasus pelaporan terhadap Roy Suryo dengan tuduhan ujaran kebencian terhadap Cawapres 02. Koalisi masyarakat sipil menyesalkan dipakainya pasal-pasal karet yang sangat anti-demokrasi terhadap laporan-laporan tersebut yang selama ini dikenal juga untuk membungkam suara warga, jurnalis, aktivis, maupun oposisi yang kritis terhadap pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden dan Kapolri agar memerintahkan penghentian terhadap seluruh proses hukum yang bernuansa politik atau oposisi maupun terhadap kegiatan sosialisasi dan kampanye pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan meski ada intimidasi namun rakyat tidak takut dan rakyat melawan dalam diam. Silakan Anda tekan, silakan Anda paksa. Kami enggih-enggih saja. Tapi keputusan kami akan ada di TPS. Inilah praktek nyata yang kita rasakan dari setiap kali kita ketemu dengan masyarakat bahwa yang disampaikan Ibu Ketua Umum sebagai akar rumput ada. Mereka bergerak dalam senyap, mereka bergerak dalam diam, tapi sebenarnya mereka sedang melawan. Apakah itu Boyolali? Apakah kejadian di Banjarnegara? Ataukah kejadian yang ada di Banyumas? Itu sebuah respon konkret yang mereka berikan. Maaf, kami sudah mengerti apa yang terjadi pada hari ini dan kami mulai berani bersikap untuk menunjukkan secara visual optiknya kepada publik dan itu ditunjukkan.
Pilpres tinggal sebulan, namun semakin banyak laporan-laporan yang diduga lebih menjurus ke arah kriminalisasi. Bagaimana seharusnya publik serta pemerintah menyikapinya? Kita akan membahasnya dan sudah hadir bersama kami Ketua PBHI Julius Ibrani. Selamat datang, selamat malam Pak Julius. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada pengamat politik Pak Ray Rangkuti. Selamat malam Pak Ray. Malam Bung David. Ya, serta pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Selamat malam Mbak Bivitri. Selamat malam. Selamat malam, baik. Saya langsung saja ke Mas Julius Ibrani. Anda tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan yang protes akan situasi pemilu ya, yang penuh dengan kriminalisasi peserta pemilu. Apa yang salah di sini yang Anda lihat? Ya, pertama ya, kita melihat bahwa di rezim pemerintahan Joko Widodo, terutama di periode kedua ya, pertahanan dan keamanan utamanya adalah kepolisian RI itu sering dijadikan alat untuk pembungkaman ekspresi politik, ekspresi hak asasi manusia gitu, bukan hanya terhadap masyarakat sipil, terhadap aktivis dan ataupun masyarakat korban, tetapi lawan-lawan politik gitu. Nah, ternyata ini nyambung sampai dengan agenda pemilu kita menuju pencoblosan nanti Februari 2024. Nah, kami melihat bahwa pertama ada catatan terkait dengan netralitas TNI dan Polri. Yang pertama. Yang kedua, ada catatan juga bahwa materi-materi yang dilaporkan itu adalah materi yang termasuk ke dalam penyelenggaraan pemilu. Sehingga harusnya masuk ke dalam koridor penyelenggaraan pemilu, baik itu mekanisme pengawasan, pelanggaran, mekanisme etik di DKPP, dan yang lainnya. Tidak keluar daripada itu. Nah, yang ketiga, kami lihat trennya ini seolah-olah menggunakan proses hukum, laporan-laporan di kepolisian sebagai alat untuk menekan, alat untuk mengintimidasi, sehingga ekspresi-ekspresi politik dan agenda-agenda politik ini dapat dihentikan. Nah, yang paling fatal menurut saya, menurut kami di koalisi David adalah bahwa jika ini kemudian syarat nuansa politiknya, maka terganggulah keadilan dalam proses hukum akibat objektivitas dan juga independensi dari aparat penegak hukum. Makanya saya selalu merujuk pada statement dari Jaksa Agung. Segala bentuk proses hukum, laporan dan yang lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, politisi yang maju kepada kontestasi pemilu, itu harus direview tegas dan bahkan harus dihentikan jika ada potensi politisasi di dalamnya. Nah, harusnya seluruh sikap aparat penegak hukum demikian, sehingga tidak ada kriminalisasi yang digunakan sebagai salah satu alat kampanye terselubung untuk menekan pasangan-pasangan lain, sehingga agenda-agenda politiknya tidak bisa berjalan. Singkatnya begitu, David. Baik, mungkin untuk apa ya, ada parameternya begitu, ukurannya dari sisi demokrasi begitu. Ini di mana posisi kita saat ini kalau menurut Anda? Dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut. Perlu kami tegaskan, David ya, perlu kami tegaskan ya, bahwa penyelenggaraan pemilu ini adalah momen dengan tensi tertinggi, kalau bisa kita bilang ini adalah titik tertinggi di mana hak asasi dan edukasi politik itu berbaur dan harus disuarakan sebebas mungkin, seluas mungkin tanpa ada intervensi apalagi intimidasi lewat proses hukum. Nah, yang terjadi saat ini kita tahu sebelumnya ada Syekh Ganda Nenggolan, ada Jumhur Hidayat, lalu Rocky Gerung, yang mereka ini sedang melakukan edukasi politik, ya, sebuah bentuk edukasi yang hilang atau mungkin sengaja dihilangkan oleh pemerintah agar masyarakat tidak melek politik, gitu, agar masyarakat tidak memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintah, jadi hanya sebatas elit-elit politik saja. Nah, kita dalam kondisi kritis kaitannya dengan ekspresi politik, agenda politik, termasuk mengangkat hak asasi manusia dalam kontestasi politik tertinggi yaitu pemilu. Kita dalam kondisi kritis, jadi tidak boleh ada pembungkaman dalam bentuk apapun, termasuk kriminalisasi lewat laporan-laporan polisi. Begitu, David. Baik, saya ke Mbak Bivitri. Ini bagaimana kita menyebut situasi seperti ini ketika melihat bahwa dalam kontestasi Pilpres yang kemudian ada undang-undangnya begitu pemilu, lalu kemudian ini ada menggunakan pasal-pasal karet yang lain lalu menekan dan mencoba untuk mencampuri kontestasi Pilpres ini. Bagaimana kita bisa menerjemahkan situasi ini? Seperti apa kalau dari pandangan Anda?
Ya, saya melihatnya ini seperti menggunakan hukum sebagai panggung untuk mengancam. Mungkin kalau mau dikasih label seperti itu ya, Mas David. Karena yang terjadi belakangan ini memang terlalu mengada-ada bahwa kita adalah negara hukum, kan itu terus yang dinarasikan ya. Kita negara hukum, kita gunakan hukum supaya nggak berantem secara barbarik begitu ya. Tapi sebenarnya sekarang ini sudah berlebih-lebihan. Nah, berlebih-lebihannya adalah karena sebenarnya hukum digunakan, proses hukum ini sebenarnya alat kampanye juga. Jadi makanya saya katakan sebagai panggung ketakutan barangkali ya. Memang yang dilakukan oleh berbagai pihak ini sebenarnya untuk menebarkan rasa takut dan mengancam menggunakan hukum. Jadi di sebagian pihak kita tahu ada ancaman-ancaman kekerasan fisik, tapi di tempat lain juga ada ancaman-ancaman melalui hukum. Dan ini yang tengah dilakukan. Soalnya kalau kita cek betul-betul ya, beberapa hal yang digunakan dalam konteks debat yang kemarin kan soal rahasia negara misalnya. Itu kan juga narasi yang digunakan, kalau kita cek padahal, kalau membuka Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik misalnya, Undang-Undang 14 2008, ataupun Undang-Undang Pertahanan, itu nggak ada yang dirahasiakan seharusnya, kecuali kalau memang itu infrastruktur pertahanan gitu ya. Anggaran itu terbuka. Nah, yang saya khawatirkan sebenarnya dengan menggunakan hukum sebagai panggung ketakutan ini, akhirnya masyarakat juga mendapatkan informasi yang salah. Jadi ada pihak-pihak yang ingin menggambarkan bahwa soal anggaran pertahanan itu rahasia betul misalnya. Bahkan dalam suatu perdebatan politik ini tidak boleh dikemukakan. Bahkan orang yang maksa, katanya begitu, maksa. Padahal ini debat sebenarnya ya. Itu juga bisa diancam pidana. Nah, narasi ini juga jadi selain aspek panggung politiknya, di sisi lainnya juga memberikan edukasi yang salah untuk masyarakat, dan ini sebenarnya berbahaya ke depannya. Baik, gitu. Mbak Fitri, yang ingin saya juga tahu adalah bagaimana bisa undang-undang pemilu yang ada, yang sudah mengatur untuk pemilu, lalu kemudian ada KPU yang kemudian sebagai pelaksananya, lalu bisa diinterupsi oleh Undang-Undang ITE misalnya yang pasal karet di pasal 27 mungkin ayat 3. Ini bagaimana undang-undang ini bisa bertabrakan seperti ini? Artinya bisa dijalankan saling silang begitu. Apa memang mungkin seperti itu di negara kita ini? Ada yang salah nggak di situ? Jadi suatu tindakan seseorang itu memang bisa bersentuhan dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Kalau kita bicara undang-undang pemilu, itu memang nanti sanksinya, kalau berbicara sanksinya ya, pada akhirnya itu hanya kepada peserta pemilu. Tapi suatu tindakan itu bisa bersentuhan dengan berbagai undang-undang lainnya. Misalnya kemarin tuh ya mengenai aparatur sipil negara, Satpol PP misalnya kemarin kasusnya di Garut. Itu kita harus melihat juga undang-undang tentang aparatur sipil negara. Ada lagi tadi ya undang-undang ITE dan seterusnya. Sebenarnya ini wajar saja. Nah cuma ya masalahnya adalah kalau dalam hukum, ya setiap orang yang memahami hukum memang bisa saja mencarikan jalan untuk menerapkan pasal-pasal tertentu pada suatu tindakan tertentu. Bisa pidana, bisa perdata. Ini sebenarnya suatu yang wajar. Tapi kan bagi saya ini bukan soal wajar atau tidak wajarnya. Tapi soal bagaimana para politikus itu menempatkan hukum. Dan mereka nggak mengerti berarti menurut saya bahwa demokrasi adalah soal percakapan, soal pertikaian gagasan yang silakan dijawab gitu langsung. Kalau datanya salah silakan dijawab, tapi jangan dijawab dengan aksi-aksi hukum. Nah, buat saya ingin menyoroti bukan di soal perangkat hukumnya yang memang tadi wajar untuk bersentuh-sentuhan dengan segala macam undang-undang, tapi bagaimana para politikus itu yang sudah melapor-laporkan secara berlebih-lebihan memang menyalahgunakan hukum untuk kepentingan politik mereka. Baik, saya ke Pak Rey. Pak Rey, kita lihat ini banyak dalam daftar ini. Sudah banyak yang dilaporkan. Mereka yang memutus soal paslon 02 membagi-bagikan susu, itu juga kena. Lalu kemudian kriminalisasi terhadap jubir paslon 03 yaitu Aiman Wicaksono juga kena. Lalu kemudian masih banyak lagi termasuk ada Roy Suryo ya. Kemudian ada yang terakhir-terakhir yang barusan diputus bebas juga. Ini banyak hal pasal-pasal karet yang dipakai di sini. Menurut Anda, apakah dengan cara seperti ini bisa mendongkrak begitu elektabilitas dari paslon yang kemudian merasa dirugikan tadi itu, lalu kemudian laporan-laporan kemana-mana gitu?
saya melihatnya justru sebaliknya, itu malah bisa menurunkan elektabilitas dari capres yang dimaksud ya, karena dianggap kalau akan muncul semacam perasaan di tengah masyarakat, kalau kita memilih calon presiden ini gitu ya, itu pendukung-pendukungnya gemar banget tuh laporin orang gitu loh. Gimana kalau nanti mereka berkuasa, sedikit kita kritik, laporkan, sedikit kita kritik, laporkan. Nah justru image ini yang terbangun, image soal mudahnya mereka melaporkan itu yang membuat justru mungkin orang khawatir, kalau orang ini nanti terpilih, kita kritik, bisa dilaporkan oleh kita. Ini dilaporkan oleh kita. Nah, jadi justru pelaporan-pelaporan ini menurut saya bukannya meningkatkan elektabilitas atau menurunkan tensi orang untuk melakukan kritik, yang ada itu adalah meningkatkan sentimen negatif kepada capres yang terkaitlah dengan pelaporan-pelaporan ini atau dengan pelaporan-pelaporan ini. Itu yang saya lihat. Apalagi kalau kemudian laporan-laporan itu seperti dipaksakan, dibuat-buat gitu. Yang sebetulnya mungkin pengetahuan publik ya, secara umum merasa itu kok laporan aneh banget ya, kira-kira gitu. Masa begitu aja dilaporkan, misalnya begitu ya, dengan pengetahuan yang mencatat lah soal itu. Nah, apa contohnya ini? Contohnya seperti yang sekarang dialami oleh Anies Baswedan, atau sekarang yang dialami oleh Ganjar. Ya, padahal ungkapan mereka di forum debat itu semua ungkapan resmi, karena debat itu adalah debat yang diselenggarakan oleh negara. Sehingga dengan ucapan mereka di dalam forum debat itu ucapan yang dilindungi oleh negara, gitu kira-kira itu. Mestinya nggak boleh dilaporkan, ya mestinya gitu ya, kecuali nyatanya, baik. Mereka mengungkapkan sesuatu yang memang dilarang di dalam pemilu atau kampanye. Apa itu? Menyerang pribadi, dan kira-kira itu melakukan pengancaman, ya, atau menyerang suku, agama. Nah, itu jelas-jelas dilarang di dalam di dalam undang-undang. Nah, itu boleh mereka laporkan. Tapi kalau misalnya menyebutkan data dan data itu dianggap salah, ya di forum itu dibantah bahwa data itu adalah salah, gitu kira-kira. Nah, bagaimana kalau ternyata data yang membantah itu juga salah? Apa nggak dilaporkan juga gitu? Kan misalnya kita kasih contoh lah, ya kan kalimat pertama sudah 300.000 hektar, dikoreksi bukan 340.000 hektar. Sekarang dinyatakan malah ada 500 hektar, 500.000 hektar gitu. Pak Rey, kita akan kita akan ukur nanti seperti apa, mengukur ini melampaui atau tidak, atau menyerang personal atau tidak. Namun kita akan bicara di segmen berikutnya. Dan pemirsa, iNewsroom masih akan kembali dengan dialog bersama para narasumber sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di iNewsroom. Kami masih berbincang-bincang dengan Ketua PBHI Julius Ibrani, pengamat politik Ray Rangkuti, serta pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Saya ke Mas Julius. Mas, kalau kita lihat memang ada 6 laporan bahkan sejak awal Januari begitu ya. Dan ini rata-rata laporan ini dilakukan oleh pendukung paslon 02. Apa yang Anda lihat dari sini? Ada keanehan tersendiri atau bagaimana? Oh ya jelas, bukan sekedar keanehan David. Jadi kita melihat bahwa ada relasi kuasa atau relasi dengan kekuasaan di paslon 02, yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Di mana kita tahu Gibran adalah anak kandung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, sehingga penggunaan laporan-laporan polisi di mana instansi Polri-nya itu berada di bawah kekuasaan eksekutif Presiden Joko Widodo, ini tidak hanya bermasalah dari segi yang paling terlihat, yaitu relasi kekuasaan, tetapi juga berpotensi adanya intervensi kekuasaan terhadap proses. Ini yang tadi saya katakan bahwa kita akan kehilangan objektivitas dan independensi dalam pemeriksaan di kepolisian nanti, gitu. Padahal kita juga sedang mempersoalkan netralitas Polri sebagaimana telah dibuka di hadapan publik oleh Komisi 3 DPR RI yang dipertanyakan oleh anggota-anggota DPR ketika itu. Nah, ini yang saya katakan tadi, ya, ini tidak bisa diproses, tidak boleh ini diterima, tetapi dia harus ditahan, di hold, atau bahkan diperintahkan
Karena ada relasi kekuasaan tadi yang menyebabkan independensi terganggu. Sampai kita selesai terganggu. pemilu begitu ya, harusnya. Sampai persoalan pemilu, kita bisa melihat indikator yang ada, David. Pertama dari pihak pelapor itu dari kebanyakan dari kubu 02, ya hampir semuanya. Lalu yang dilaporkan juga adalah ekspresi politik dan agenda politik, David, yang harusnya masuk dalam koridor penyelenggaraan pemilu, baik dia di Bawaslu atau DKPP jika menyangkut dengan etik. Nah, yang ketiga adalah perbuatan-perbuatan yang dilaporkan, pasal-pasal yang menyertainya itu pasal karet. Jadi kita tahu sekali pasal karet ini yang sering digunakan untuk pembungkaman. Jadi kita melihat ada persoalan di relasi kekuasaan, lalu penggunaan pasal karet dan potensi intervensi. Ini kan masalah pemilu kita sejak putusan MK kemarin, David. Ini tidak boleh dilanjutkan, jangan sampai harus dihentikan sementara begitu ya. Seperti itu juga, gitu. Ya baik, saya ke Mbak Fitri. Mbak Bivitri, kalau dikatakan tadi ada relasi kuasa, ini lebih ke relasi kuasa atau memang kalau polisi kan juga bisa berkata bahwa kami hanya melakukan tugas begitu, karena ada laporan masuk maka kami memprosesnya begitu? Ya, relasi kuasa itu jelas ada karena posisi seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Julius, kita berbicara soal kepolisian yang ada langsung di bawah Presiden RI yang punya hubungan kekeluargaan langsung dengan salah satu cawapres. Jadi relasi kuasa sebenarnya ada di situ. Tentu saja polisi dengan secara legal dan secara formal akan bilang bahwa kami hanya menjalankan tugas. Tapi kan kita juga mesti membaca relasi-relasi kuasa karena kita berbicara soal situasi politik, kita berbicara soal ekspresi politik dan dalam situasi pemilu seperti sekarang ini. Nah, cuma kalau misalnya kemudian kita berbicara benar nggak ya, misalnya kalau menggunakan undang-undang ITE dan lain sebagainya, kita harus melihat betul memang yang jadi masalah juga karena ada capres dan cawapres yang sedang menjabat, ya Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam dan seterusnya, sehingga tentu saja akan ada bagian-bagian yang akan membongkar tindakan-tindakan mereka. Nah, apakah itu serangan terhadap pribadi? Menurut saya bukan, karena saya kira publik juga harus mendapatkan kejelasan bahwa begitu seseorang menjabat sebagai pejabat publik, maka dia akan selalu under scrutiny. Dia akan selalu diawasi oleh publik dan boleh sekali dia udah lompat gitu ya kalau bicara privat sama publik. Sebenarnya ketika seseorang menjabat dia sudah masuk ke wilayah publik, selalu publik. Jadi bahkan harta kekayaannya, apa yang dia lakukan waktu dia jalan-jalan pun kalau di luar negeri itu ada beberapa menteri di beberapa negara yang ketahuan pakai miles ya, miles itu yang dari pesawat gitu kita sering pakai ya. Itu untuk keluarganya itu malu dan mengundurkan diri. Ada juga yang kena kasusnya korupsi. Kalau di sini kan tidak ada hal seperti itu karena tidak ada kesadaran seperti itu. Jadi ukuran kapan seseorang diserang secara pribadi ini juga sudah semakin blur, semakin tidak jelas karena dinarasikan begitu oleh pihak-pihak yang ingin melindungi diri mereka sendiri, Mas David. Iya, karena memang secara undang-undang juga kita tidak bisa melihat ini orang kalau hanya dasarnya merasa bahwa diserang kan repot juga. Bagaimana ukurannya ya, parameternya begitu. Nah, dan kalau kita lihat Pak Rey, barusan saja bahwa Mas Ganjar juga dilaporkan. Mas Ganjar dilaporkan, sebelumnya Mas Anies dilaporkan. Dan ini memang mereka ini adalah para peserta pilpres ya begitu. Nah, Anda melihat sebenarnya hal ini nih seperti apa ya? Penghancuran demokrasi atau memang ini strategi politik tingkat tinggi begitu? Bukan politik tingkat tinggi ya, justru sebaliknya menurut saya ini politik dengan cita rasa pasaran gitu. Jadi, barbar begitu atau bagaimana? Gimana? Politik tanpa beretika begitu atau bagaimana? Ya, enggak. Citra politik pasaran gitu. Sama yang mungkin di dalam debat tapi diekspresikan di luar gitu loh. Dengan cara ya bertanya macam-macam sebagainya. Nah, itu yang saya sebut tadi. Ini debat atas nama negara nih, difasilitasi oleh negara, resmi oleh negara. Wadah resmi ini ya?
semua ucapan mereka di dalam debat itu dilindungi oleh negara. Itu kira-kira itu persis seperti anggota DPR di DPR ketika mereka melakukan tugas mereka di DPR itu untuk menanyakan seseorang, rapat dengar pendapat macam-macam, itu dilindungi negara ucapan-ucapan mereka itu. Nggak bisa ditersangkakan mereka karena ucapan-ucapan itu, hatta kalaupun kemudian ucapan-ucapan itu dianggap tidak menyampaikan hal yang sebenarnya. Kalau tidak disampaikan hal yang sebenarnya di forum itu dibantah, dan itu kejadian kan disebut begini, ya ternyata dibantah oleh katakanlah dalam di 02 ya selesai di situ. Yang lagi dikeluarkan keluar itu satu. Atau misalnya yang menimpa Pak Ganjar sekarang, kan? Menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan data-data, lalu dibawa ke Bawaslu. Loh, gimana? Sebetulnya kalau yang disebutkan itu data rahasia, kan cukup disebut oleh Pak Prabowo bahwa itu rahasia dan tidak boleh disampaikan. Itu kira-kira, dan kenyataannya nggak disampaikan, itu satu. Nah yang kedua adalah soal apa sih kategori data rahasia itu? Data rahasia itu kan ada aturannya di undang-undang, gitu. Nah itu tinggal sebetulnya disepakati di dalam forum itu. Apakah hal-hal yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan rahasia itu tidak boleh dipertanyakan, gitu. Kan kenyataannya nggak ada aturannya di dalam tatibnya debat itu, kan tidak dibacakan bahwa segala sesuatu yang dinyatakan sebagai rahasia negara tidak dapat dijadikan sebagai bahan untuk debat. Nggak ada tatib itu. Nah, kalau sekiranya ada pertanyaan yang dianggap itu menyinggung rahasia negara, ya moderator kan bisa menghentikannya seketika gitu. Ya. Atau bisa dijawab oleh Pak Prabowo mengatakan itu masuk kategori rahasia, saya tidak bisa jelaskan. Gitu. Baik. Baik. Jadi menurut saya kecuali kalau mereka berdebat di luar, tidak di forum resmi KPU. Nah, itu lain lagi ceritanya. Apalagi kalau masuk media sosial begitu ya. Itu pernyataan-pernyataan mereka tidak dilindungi oleh negara. Ya, mestinya memang dilindungi oleh undang-undang. Berlaku hukum umum. Iya. Baik. Berlaku hukum umum. Apakah ada di situ hoax, apakah ada di situ ujaran kebencian, macam-macam. Baik. Tapi di forum resmi negara ini, ya, semuanya dijamin oleh undang-undang sesuai dengan tatib yang diberlakukan di dalam. Baik, Pak Rey. Sehingga sebetulnya uji itu, apakah ada tatib yang dilanggar, apa ada aturan di undang-undang yang katakanlah misalnya ujaran kebencian, ya, kan ada juga disebut penghasutan, ya. Ya. Nah, di dalam debat itu ada penghasutan gitu. Ya, itu Pak Rey. kalau ada penghasutan di dalam, semestinya ketika dihentikan oleh moderator. Gitu. Baik. Pak Rey, ini yang jadi persoalan juga di sini sebenarnya adalah, ya saya mau nanya juga ke Mas Julius, adalah Bawaslu yang kemudian menetapkan bahwa ada kesalahan dalam kampanye yang dilakukan oleh Gibran dengan membagi-bagikan susu. Lalu kemudian itu pun dilaporkan. Jadi Bawaslunya pun dilaporkan lagi begitu. Menurut Anda ini konsep seperti apa nih dalam kita bernegara begitu? Silakan singkat saja. Apa ini? Ke Mas Julius. Silakan Mas Julius. Ya, kalau menurut saya ini yang saya katakan bahwa ini mencoba menciptakan suasana kontestasi demokrasi kita melalui pemilu menjadi suasana yang ketakutan. Nah, akibat dari ketakutan dan suasana yang mencekam ini, jadi seseorang tidak lagi mengekspresikan pemikiran-pemikiran politiknya gitu. Dia tidak mau lagi akhirnya mengkritik, dia tidak mau lagi mengungkit-ungkit kesalahan yang terjadi, sehingga mengakibatkan apa? Yang paling fatal pertama adalah masyarakat tidak akan ikut penyelenggaraan pemilu. Dia nggak mau nyoblos, dia nggak mau tahu. Nah, yang bahayanya di situ adalah hati-hati, nanti bisa jadi terjadi rekayasa terhadap surat suara karena nggak ada yang mau nyoblos dan segala macamnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masyarakat juga tidak akan menghargai hasil pemilu nanti. Itu akibat yang harus kita lihat. Bisa jadi presiden terpilihnya, kalau memang ini adalah yang paling banyak melaporkan, dia tidak akan dihargai lagi. Jadi masyarakat tidak akan mau lagi. Begitu ya? Betul sekali. Dia akan tercipta civil disobedience dan ini kan bisa menyebabkan kekisruhan. Makanya saya katakan harus segera dihentikan. Tidak boleh ada hegemoni kekuasaan lewat pelaporan-pelaporan kepada kepolisian.
Gitu. Baik, terima kasih Mas Julius sudah berbagi bersama kami. Terima kasih juga Pak Rey, terima kasih juga Mbak Bivitri. Semoga saja ini pemilu ke depan ini tetap lebih baik dan lebih bersemangat, lebih kita bisa enjoy gitu ya. Jangan sampai terjadi kemudian orang malah golput begitu. Sayang sekali. Baik, terima kasih sekali lagi. Salam sehat selalu semua. Travel and Tourism Council menjadikan Bali sebagai destinasi yang over tourism di dunia. Pemerataan wisata berkualitas di Pulau Dewata dapat menjadi solusi agar para wisatawan tidak menumpuk di satu lokasi. Bali menjadi salah satu destinasi wisata yang mengalami over tourism menurut Travel and Tourism Council sepanjang Januari hingga November 2023. Fenomena ini dibuktikan dengan kejadian macet parah di ruas jalan menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai pada masa libur akhir tahun. Menanggapi hal ini, Menparekraf Sandiaga Uno dalam Weekly Brief with Sandi Uno menilai Bali terkesan mengalami overtourism karena tidak meratanya penyebaran wisatawan. Saya melihat tanggung jawab kita semua. Karena yang terjadi itu misalnya di Bali bukan jumlah wisatawannya yang masuk ke Bali tapi pengaturannya. Kenapa semua menumpuk di Bali Selatan? Bapak PJ Gubernur, Pak Kadis telah mempromosikan wisata di Bali Utara, di Bali Barat maupun Bali Timur. Mengantisipasi ini, Kemenparekraf telah berupaya dan masih mengencangkan promosi destinasi wisata di luar Bali Selatan guna menghindari penumpukan turis. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Ratusan kotak suara rusak ditemukan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, Jawa Barat. Temuan itu didapati setelah pihaknya memeriksa gudang logistik KPU Kota Depok yang berada di kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom pada hari ini. Saya David Silahoy pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Usai mendapati ratusan kotak suara yang rusak, pihak KPU Kota Depok bersama Bawaslu Kota Depok mengecek ulang kondisi dan jumlah kotak suara yang berada di gudang KPU Kota Depok, Jawa Barat. Ketua KPU Kota Depok, Willy Sumarlin, mengatakan pihaknya menemukan sebanyak 210 kotak suara yang rusak. Bukan Willy ya, yang rusak ini kotak suara. Nah, itu sudah berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk meminta pengganti dari pihak penyedia. Totalnya berapa yang kurang lebih 200, ya angka pastinya saya cek lagi ya, 210 atau 212. kotak ya? Kotaknya doang. KPU Kota Depok telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak penyedia logistik pemilu. Nantinya ratusan kotak suara yang rusak akan segera diganti. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.